Selamat datang kembali di seri video Filsafat untuk Pemula, di mana kita telah dan sedang membahas 100 pemikir terkemuka dalam filsafat selama 100 hari. Pada video kali ini, teman-teman, kita akan membahas seorang filsuf fenomenologi yang sangat berpengaruh. Namanya adalah Maurice Merleau-Ponty. Merleau-Ponty dikenal karena pandangan dia yang mendalam mengenai hubungan antara persepsi, tubuh, dan dunia sekitar kita. Maka marilah teman-teman kita eksplorasi lebih jauh pemikiran-pemikiran Maurice Merleau-Ponty yang membentuk pandangan khususnya dalam fenomenologi tentang manusia, tentang kesadaran, dan tentang pengalaman kita terhadap dunia. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, seperti biasanya kita akan kenali dulu latar belakang dan siapa sebenarnya Maurice Merleau-Ponty. Merleau-Ponty lahir di Prancis tahun 1908. Dia adalah salah satu tokoh utama dalam aliran filsafat fenomenologi. Seperti kita sudah bahas sebelumnya di video-video sebelumnya, pendekatan fenomenologi adalah pendekatan filsafat yang menekankan pada pentingnya pengalaman langsung dan pentingnya pengalaman subjektif sebagai dasar untuk memahami kenyataan atau realitas. Dalam karya-karyanya, Merleau-Ponty seringkali fokus pada bagaimana kita sebagai individu itu mengalami dunia. Lewat apa? Lewat persepsi kita, tangkapan kita, indrawi kita, dan kemudian bagaimana tubuh kita ini juga terlibat dalam pengalaman tersebut. Sebagai filsuf, Merleau-Ponty mengkritik pandangan tradisional yang memisahkan antara tubuh dan pikiran. Dalam keyakinan Merleau-Ponty, tubuh kita bukanlah sekedar objek yang terpisah dari pikiran, melainkan bagian integral dari cara kita berinteraksi dan memahami dunia. Ya, contohnya seperti kita mengetahui dingin, kita mempersepsikan pengetahuan kita akan dingin atau panas, itu kan karena tubuh kita, kulit kita itu bersentuhan dengan dunia. Semacam itu sederhananya. Tapi mari kita dalami lagi maksud Merleau-Ponty ya, tentang tubuh dan persepsi. Jadi salah satu konsep paling penting dalam pemikiran Merleau-Ponty memang adalah hubungan antara tubuh kita ini dan persepsi kita. Itu bisa teman-teman temukan dalam buku dia yang berjudul Phenomenology of Perception. Phenomenology of Perception. Nah, dalam buku itu, Merleau-Ponty mengemukakan bahwa persepsi kita terhadap dunia itu tidak hanya bergantung pada pikiran kita, tapi juga pada tubuh kita. Menurutnya, tubuh ini ya bukan sekedar objek fisik yang pasif. Tubuh adalah subjek yang aktif berinteraksi dengan dunia. Merleau-Ponty percaya bahwa persepsi adalah pengalaman yang terikat ya, dengan tubuh. Jadi persepsi itu terikat dengan tubuh. Sebagai contoh, ketika kita melihat sebuah objek itu misalnya ya, kita kan tidak hanya menerima informasi visual secara pasif ya. Objek itu masuk, kita diam saja. Tapi kita juga mengalami objek itu lewat tubuh kita. Ya, toh? Nah, objek yang kita alami itu bisa lewat gerakan, lewat kontak fisik, atau karena pemahaman spasial kita. Tubuh kita dalam pengertian Merleau-Ponty ya, dalam konteks ini adalah sarana yang memungkinkan kita untuk berhubungan dengan dunia dan mengalami dunia secara langsung. Pandangan Merleau-Ponty yang semacam ini berbeda sekali dengan pandangan filosofis yang tradisional, di mana memisahkan antara subjek, itu pikiran sebagai subjek, dan objek, dunia luar itu sebagai itu sebagai objek. Merleau-Ponty menolak pemisahan ini. Dia berargumen
kita tidak dapat memahami secara terpisah pikiran kita dan tubuh kita. Apalagi menjadikan tubuh kita sebagai objek dari pikiran. Wah, itu tidak bisa diterima oleh Merleau-Ponty. Karena antara tubuh, pikiran, dan objek itu sesuatu yang terhubung, selalu terhubung dalam pengalaman kita. Nah, Merleau-Ponty juga mengembangkan selain tentang itu tadi, pandangan dia itu dia kembangkan tentang dunia objektif itu lalu apa gitu. Nah, dia berpendapat begini teman-teman. Pengalaman kita terhadap dunia tidak hanya berdasarkan apa yang kita lihat atau rasakan secara individual, tetapi sebenarnya juga dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya. Sehingga dalam pandangan dia, dunia yang objektif itu bukanlah sesuatu yang terpisah dari kita, tetapi sesuatu yang memang ada di dalam interaksi kita dengan dunia itu sendiri. Salah satu contoh yang sering diangkatnya adalah ketika kita mengamati objek atau fenomena di dunia. Menurut Merleau-Ponty, kita itu selalu berinteraksi dengan dunia lewat persepsi kita yang kemudian sangat dipengaruhi oleh tubuh serta pengalaman kita sebelumnya. Contoh realnya begini. Kalau kita melihat meja itu di depan kita tidak hanya melihat meja itu sebagai benda atau objek yang statis, diam. Pengalaman kita akan meja tersebut terkait dengan bagaimana kita berinteraksi dengannya. Apakah kita menyentuhnya? Apakah kita tahu fungsinya? Nah, fungsinya ini kan tergantung dengan kebudayaan dan konteks sosial ya. Meja itu bisa saja bagi kita ya meja untuk menulis, tapi di kebudayaan yang lain yang tidak pernah ada teknologi meja, katakanlah begitu, mereka kan tidak punya pengalaman akan meja, jadi tidak tahu fungsinya. Dan pengalaman kita akan meja itu juga terkait dengan interaksi kita dengan meja itu dalam arti bagaimana meja itu tiba-tiba ada dalam konteks kehidupan kita. Nah, itulah yang diberikan contoh oleh Merleau-Ponty, bagaimana dunia objektif bukanlah sesuatu yang terpisah dari kita, tetapi sesuatu yang ada di dalam interaksi kita dengan dunia objektif itu sendiri. Nah, selain bicara mengenai pengalaman dan fenomenologi ya, Merleau-Ponty juga punya ketertarikan yang besar dalam bidang filsafat eksistensialisme. Ya, walaupun Merleau-Ponty sering dikaitkan dengan banyak pemikirannya memang lebih mayoritas di bidang fenomenologi, tapi dia memang punya hubungan yang erat juga teman-teman dengan aliran eksistensialisme. Eksistensialisme seperti yang sudah kita bahas sebelumnya menekankan pada pengalaman manusia yang unik dan bebas, serta pentingnya kebebasan dalam memilih dan dalam bertindak. Nah, Merleau-Ponty menyepakati hal-hal itu. Dia menyambut dengan gembira ide-ide eksistensialisme itu. Tetapi dia juga berusaha mengintegrasikan pandangan eksistensialisme dengan pandangan dia tentang fenomenologi, di mana dalam pandangan dia tentang fenomenologi tadi kita sudah bahas, itu menekankan pentingnya kehadiran tubuh dalam kehidupan manusia. Salah satu kesimpulan yang kemudian diambil oleh Merleau-Ponty adalah terkait dengan eksistensialisme adalah bahwa kebebasan manusia tidak dapat dipahami sepenuhnya tanpa mempertimbangkan tubuh kita. Kebebasan bukanlah sekedar tindakan mental atau pikiran ya, melainkan juga kaitannya dengan bagaimana tubuh kita ini bertindak dan berinteraksi dengan dunia. Misalnya kita tidak mungkin kan bebas untuk memilih apa yang kita ingin lakukan, tetapi pilihan itu selalu terikat dengan kemampuan tubuh kita untuk bertindak dalam dunia nyata. Nah, jadi kehadiran tubuh itu penting dalam eksistensialisme. Selain itu, Merleau-Ponty juga mengembangkan konsep penting lainnya tentang interaksi sosial. Dia percaya bahwa persepsi kita terhadap dunia itu sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial kita dengan orang lain.
dunia bukan hanya sesuatu yang kita alami toh secara individual, tapi juga sebagai dunia yang juga ditinggali orang lain dan kita hidup di dalamnya bersama. Maka dia katakan sebagai dunia ini adalah dunia bersama, di mana kita berbagi pengalaman dengan orang lain. Dalam hal ini, Merleau-Ponty mengkritik pandangan yang melihat individu sebagai entitas yang seolah-olah terisolasi dari dunia sosial yang terpisah. Sebaliknya, dia berpendapat bahwa individu itu memang harus selalu terhubung. Tidak harus dalam arti itu bukan kehendak untuk terhubung ya, tapi memang secara natural terhubung dengan orang lain lewat persepsi bersama, lewat interaksi, dan lewat komunikasi. Jadi dunia menurut Merleau-Ponty adalah dunia yang kita alami bersama dengan orang lain. Nah, dari seluruh pemikirannya itu tadi, apa yang diwariskan oleh Merleau-Ponty? Pemikiran Merleau-Ponty jelas ya, memberi dampak besar terutama dalam bidang filsafat, psikologi, dan sosiologi. Konsep-konsep Merleau-Ponty tentang persepsi, tubuh, dan pengalaman menginspirasi banyak pemikir dan praktisi, termasuk yang mengejutkan juga dalam bidang terapi fisik, di mana persepsi tubuh dan pengalaman kolektif atau bersama itu ternyata milik Merleau-Ponty itu ternyata juga berguna dalam bidang terapi fisik, dalam bidang seni, juga dalam bidang teori komunikasi. Jelas 3 bidang yang justru sebenarnya di luar dunia filsafat tapi terpengaruh oleh Merleau-Ponty. Nah, lewat karyanya, Maurice Merleau-Ponty menantang kita untuk melihat dunia dengan cara yang lebih utuh, holistik, bukan hanya melalui akal dan pikiran kita, tapi juga melalui tubuh dan pengalaman sensorik kita secara lebih langsung. Bagi Maurice Merleau-Ponty, tubuh itu bukan hanya sebagai objek yang pasif, tapi sebagai bagian yang sangat aktif dalam proses memahami dunia dan dalam berinteraksi dengan orang lain. Demikianlah teman-teman pembahasan kita mengenai Maurice Merleau-Ponty dan pemikirannya yang mendalam tentang persepsi, tentang tubuh dan dunia. Bagaimana menurut teman-teman semua? Apakah setuju dengan pandangan Maurice Merleau-Ponty tentang tubuh yang memainkan peran penting dalam kehidupan manusia? Silahkan berikan pendapat secara bebas di kolom komentar. Tapi juga jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya pikir cukup untuk sekian. Sampai jumpa. Kita akan tetap bertemu dalam video mengenai tokoh-tokoh lainnya yang tak kalah besarnya di dunia filsafat. Tetap berpikir kritis dan terima kasih.